Hai gengs, back with Medinda di Tarot Reading. Hai gengs, back with Medinda di Tarot Reading. Gimana sih biasanya? Baru 2 minggu aja aku udah lupa ya intronya. Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Tuh kan. Back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia ragu untuk menghubungi kamu. Yes. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Yay! Welcome back. Kenapa aku 2 minggu nggak bikin video? Kenapa? Ayo. Jawabannya adalah aku sakit. Sakitnya tuh sebenarnya semingguan ini lah ya. Sakitnya terus kayak biasa lah, kayak minum ya obat-obat warung biasa. Terus akhirnya kok nggak sembuh-sembuh ya gitu ya. Sakit lagi. Terus akhirnya aku coba konsul bentar. Sebenarnya mau beli resep di Alodoc. Terus akhirnya kan kalau resep kan harus dari dokter ya. Walaupun kita udah tahu nih misalnya sakit apa, mau beli obat apa kan cannot nih ya. Akhirnya di Alodoc, terus udah minum 2-3 hari ternyata belum sembuh ya. At the end aku ke klinik, sembuh sih. Sembuh setelah mengeluarkan uang. Kadang gitu gak sih, kita harus keluar uang dulu gitu. Mungkin bulan ini sedekahnya kurang banyak ya guys ya. Tapi akhirnya sembuh. Ini cerita ya, seperti biasa, nggak tahu sebenarnya nggak niat cerita jadi cerita. Kata dokternya, akhirnya curhat panjang lebar sama dokternya tuh sudah lumayan usia senja, lansia, cowok, lucu banget. Kata dokternya gini. Terus aku bilang gini. Ini ceritanya intinya gini. Kata dokternya, iya ya udah, makanya kurangin anxiety katanya gitu. Iya, aku tuh kayak stres gitu loh guys, jadinya burnout, overwhelmed. Itulah kenapa kalau kalian tahu Instagram aku tuh udah lama nggak update. Terus kayak ini nih, YouTube ketika aku sakit aku bener-bener off, nggak kerja sama sekali. Entah kenapa aku akhir-akhir ini atau tahun ini lebih pengen banyak luangin waktu untuk diri aku sendiri. Ketika aku sakit, oke, aku istirahat. Kalau dulu kan sakit ya aku tetap kerja, ya aku tetap sedikit-sedikit kerja konten. Kalau sekarang aku lebih pengen banyak meluangkan waktu untuk diri aku sendiri gitu. Jadi sedikit mengurangi rasa ambisiusnya gitu loh. Itu sih, jadi ya ketika aku capek, overwhelmed dan burnout, aku istirahat jadinya. Jadi kalian jangan cari-cari aku ya, jadi kalian doakan aja aku sehat. Kata dokternya makanya kurangin anxiety. Nah itu, jadi ketika aku sakit kadang aku stres juga, nggak kerja, nggak konten, tapi aku berusaha untuk oke, tenang aja, semoga cepat sembuh dan aku balik kerja lagi gitu. Kerja aja stres guys, sumpah. Dan itu kan jadi bikin stres, asam lambung naik, amit-amitnya kena GERD, tapi aku nggak ada GERD sih. Dan pas dicek semuanya all good, ya udah dikasih obat. Kata dokternya udah dikasih obat untuk rasa mual yang paling bagus, akhirnya the best, dan aku sembuh gitu guys. 2 harian ini sembuh dan kemarin masih istirahat seharian. Hari ini aku udah mulai bikin YouTube gitu deh. Buat kalian juga, kalau misalnya kalian capek, udah istirahat aja guys, gak usah dipaksain. Karena ketika kalian kerja terus, kalian sakit, kantor kalian tuh tetap bisa mengganti kalian dengan siapapun. Tapi kalau kalian kenapa-napa coy, ya udah, kalau udah kenapa-napa kan yang sayang diri kalian sendiri gitu. Sudah, kita mulai saja ya guys ya, di skip aja kalau nggak mau dengar. Oke, sekarang kita mulai cek energi kamu ke dia yang ragu untuk menghubungi kamu. Kalian apa kabar guys? Pasti kalian, aku tahu nih, pasti pikiran kalian tuh kan, Raisa nggak bikin lagi video. Enggak guys, aku beneran sakit, tepar. Kadang aku tuh ngatur waktu aja tuh bingung.
Dulu tuh aku tipenya orangnya ambisius, aku lumayan bisa mengatur waktu. Sekarang tuh nggak tahu ya kenapa aku ngatur waktu aja tuh bingung gitu loh. Ngatur waktu kerjaan maksudnya guys, mana yang harus aku kerjakan. Parahnya tarot tuh ya, bikin tarot, bikin konten tarot, bikin video tarot tuh nggak bisa didelegasiin guys ke orang lain. Itu sih kelemahannya, jadi ya mau nggak mau tetap aku yang ngerjain. Kalau ngedit yang ngedit mah gitu-gitu aja kan, nggak perlu didelegasiin. Admin ya masih bisa dibantu orang lain ya, tapi lainnya nggak bisa ya kan. Bikin konten zodiak aja tuh mingguan nggak bisa suruh orang, karena orang pada sukanya sama zodiak aku kontennya, karena pada relate-nya katanya kalau aku yang bikin, bahasanya cocoknya sama aku. Nah gitu ya kan. Ya udahlah, kita doakan saja semoga jiwa ini tetap sehat dan semangat. Ya, energi kamu ke dia yang ragu menghubungi kamu. Energi kamu ke dia. Energinya kamu mempertimbangkan dia. Kamu tuh ada rasa sakit hati, tapi kamu tetap kepoin dia diam-diam. Kamu sakit hati sih ke dia nih. Terus kamu mengalihkan pikiran kamu ke pekerjaan. Ini ada hal yang bikin kamu shock ketika kamu berdekat sama dia ini. Ada rasa kangen ketika kamu sadar ada batasan di antara kalian. Ada rasa kangen ketika kamu tahu ini hubungan cinta segitiga dan kamu membatasi diri. Tapi kamu kayak masih pengen deket sama dia walaupun kamu tahu dia udah punya pasangan. Tapi nggak semuanya cinta segitiga ya. Kamu nggak yakin sama hubungan ini. Ketika kamu nggak yakin, kamu malah overthinking terus setiap malam. Ya, dan ini agak-agak menjauh dari dia. Sekarang kita cek energi dia. Dia ketika mau lupain kamu tapi semakin kepo. Semakin mau lupain semakin kepo sama kamu. Dia ngerasa udah berjarak sama kamu. Kalian sibuk masing-masing. Sudah berbeda jalannya. Dia ngerasa banyak perbedaan sama kamu, tapi semakin pengen ketemu. Dan orang ini memilih untuk tidak terlalu banyak berbicara. Dia tuh udah baper sama kamu. Semakin dia baper malah dia semakin diam. Dan dia suka cari-cari kamu. Dia tuh banyak yang deketin ya, tapi dia cuek sih. Atau kamu sering caper tapi dia cuek. Dia tahu kamu caper tapi dia cuek. Dia suka cari-carian kamu gitu. Di mana? Ketika kamu nggak ada dia malah nyariin. Orang gak ada baru dicariin ya. Parah. Dia yang ragu menghubungi kamu. Kadang bisa juga ya guys, karena stres, anxiety sama kerjaan, terus jadinya ya aslamnya naik gitu ya aku ya. Sebenarnya aslam sama mak aku tuh nggak parah banget, mungkin karena stres apalah ya, namanya hidup ini ya kan. Nggak stres dibikin stres gitu kan, diada-adain ya gitulah. Banyak kerjaan pusing, nggak ada kerjaan pusing juga ya. Akhirnya pusing-pusing, sedikit-sedikit mual. Dia yang ragu menghubungi kamu. Ini tuh energinya nggak bisa lepasin kamu. Fisiknya kalian juga dekat, mungkin tak sering ketemu, papasan atau satu lingkungan gitu ya. Dia tuh kayak pengen menggapai kamu, memiliki mungkin. Tapi dia ngerasa kamu tuh sulit digapai, sulit dimiliki, kayak untouchable. Untouchable gitu kata gua mah. Dan dia tuh kayak pura-pura nggak peduli sama kamu. Nggak peduli sama kamu, tapi suka mancing-mancing, caper juga. Ini sebenarnya dia apa kamu yang caper? Dua-duanya ternyata. Ini kuat energi cinta segitiga. Tahu sih cinta segitiga itu, makanya ada bete di sini. Tapi aku nggak tahu juga siapa yang mendatangkan orang lain di hubungan ini. Dia tuh kayak mupeng banget sama kamu.
ingin apa ya, ingin mencicipi kalau makanan ya. Kalau manusia nggak tahu ya, kalian artikan sendiri. Mungkin dia ada ketertarikan fisik juga guys sama kamu. They wanna eat you. Ini kalian nih kayaknya agak silentnya juga sih, diam-diaman aku lihat. Ada rasa mau melupakan tapi nggak mau melepaskan. Ketika ada ribut, konflik sama kamu, kalian diam-diaman ini. Kayak udahlah, dia juga males jadinya buat menanggapi kamu atau buat kontekan sama kamu. Sebenarnya dia lebih suka banyak action guys daripada chat-chatan, teleponan. Dia lebih suka banyak action. Dia tuh kayak ngarep banget diperhatiin sama kamu. Dia lebih suka memperhatikan kamu dari kejauhan sih, aku lihatnya. Ada perasaan sayang juga di sini ya. Ada banyak perbedaan kamu sama dia. Kalau lagi deket tuh hangat ya, kalau lagi masalah langsung diam-diaman. Banyak hal yang dipertimbangkan di sini. Dan dia juga suka dapat kata-kata wejangan-wejangan dari orang-orang sekitarnya tentang hubungan kalian ini. Mungkin dinasehatin kali ya. Hubungannya udah renggang sih sebenarnya, tapi ketika renggang itu mungkin ada rasa sedikit kangen. Dia nih tipenya social butterfly, banyak temen, kenal banyak orang, deket gitu loh. Dan dia sering banget bahas tentang kamu ke orang-orang sekitarnya, ngegosip. Lagi kalau kamu cuekin dia langsung ngegosip. Si Raisa tuh ya, masa cuekin ya? Cuekin gua. Yang bener ya iya gitu. Dia tuh orangnya agak sombong karena dia nunjukin ke kamu dia biasa aja, dia yang biasa aja ke kamu, tidak suka, tidak cinta, tidak rindu. Sikapnya udah berubah nih sekarang. Orangnya temperamen apa emosian nih katanya, atau memang ada rasa emosi dia ke kamu tuh. Apa kamu tarik ulur jadi dia emosi. Dia diam-diam suka kepoin kamu sih. Sebenarnya dia nggak mau sih jauh dari kamu. Dia suka emosi kalau kamu dekat sama yang lain. Cemburu atau gimana ya? Udah baper sih dia sama kamu sebenarnya. Di sini ada yang satu lingkungan, entahlah lingkungan pergaulan, pekerjaan, atau rumahnya dekat mungkin. Ketika dia marah, dia tuh kebingungan, tapi dia nggak mau nunjukin kalau dia marah. Dia tuh orangnya apa ya? Perasaannya susah dideskripsiin ke kamu tuh. Dia aja bingung, dia sebenarnya kenapa ke kamu ya? Apakah ini cinta? Dia bingung, jadi campur aduk banget. Ketika campur aduk tuh perasaannya dia tuh kepoin kamu diam-diam. Kenapa sih orang tuh kalau kepoin diam-diam ya? Kenapa nggak bilang-bilang, aku mau kepo dong? Ya kan? Dia yang ragu menghubungi kamu. Mungkin dia intuisinya bagus. Ketika hubungannya berakhir atau selesai atau renggang, dia ada keinginan ingin reach out kamu ya. Dan pas baru kenal tuh udah ada rasa-rasa baper, tanda-tanda mungkin first impression tuh kayak suka atau jatuh cinta. Dia tipe yang jujur, gak suka kebohongan. Apa ya, aku gak tahu nih. Dia sifatnya itu kayaknya keren kali ya di mata orang-orang. Gak tahu deh ada kelebihan apa, tapi orang-orang tuh ngerasa dia tuh kayak keren banget. Tipenya pengertian, mungkin mau minta maaf. Orangnya pintar banget, smart, cantik, ganteng, menarik. Dia pernah menjanjikan sesuatu mungkin sama kamu kayak nanti kita pergi ya, nanti apa ya gitu. Nggak tahu janji itu ditepatin atau enggak. Selalu terlihat ceria, mapan, kayak dia punya segalanya mungkin. Apalagi ya, penyabar, gayanya tuh elegan ya.
orangnya perhatian, care. Dia pikirannya tuh positif, suka berdoa. Apalagi ya, kelihatannya tuh kayak hidupnya happy aja, punya segalanya. Orangnya powerful dan punya kenangan-kenangan. Dia ngerasa kayak punya kenangan-kenangan sama kamu sih. Kayak ada tempat-tempat yang kalian datengin, ada memori di sana juga. Orangnya playfulness, royal. Mungkin ada yang kenal udah lama dari sejak kecil. Orangnya udah cukup dewasa. Apalagi ya, baik, dari actionnya itu baik, kind orangnya. Mungkin ada takdir-takdir yang mempertemukan kalian, entah statusnya apa ya, walaupun bertemu di takdir. Dia ragu menghubungi kamu. Ini ada apa kartu ini? Ini orangnya tuh kalau ngilang tuh kelihatan banget ngilangnya cepat gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Kayak ngilangnya cepat. Mungkin gak ada kabar tiba-tiba, terus kamu gak tahu kabar dia gimana lagi. Beberapa sih mereka yang ninggalin kamu duluan ya, atau menghilang duluan, pergi duluan, atau ghosting. Ada yang lagi berusaha bangkit. Mungkin dia pernah kasih kamu sesuatu, atau kamu dapat sesuatu dari dia. Nah, gara-gara hal itu jadi terkoneksi kalian. Mungkin dia penyuka warna biru, bisa juga. Ada juga yang orangnya intuitif, kayak anak Indigo, IndiHome, Indomaret. Kok Indomaret ya? Ini seksi gak sih? Enggak lah ya. Ini kan belakangnya nih, back, bukan depan ya. Nah, dia itu cantik di usianya, atau awet muda bisa juga. Dia tuh terlihat seperti asik sama dirinya sendiri, happy sama dirinya sendiri. Tapi dia pendengar yang baik ya. Watch and listen carefully. Dia menghantui hidup kamu, atau kamu menghantui dia. Bisa vice versa sih. Tapi yang jelas dia suka terbayang-bayang tentang kamu. Dia tuh gak jujur ya kayaknya. Dia sayang, suka, tapi ya biasa aja yang dia tunjukin. Udah baper, mungkin kagum sama kamu, tapi biasa aja. Kalau dia datang ke kamu shock, kaget. Kalau kamu tiba-tiba muncul, dia juga kaget. Jadi main kaget-kagetan ya. Tapi dia menghantui kamu sih kayaknya ya. Ini seseorang dari masa lalu. Ya wajar sih, kan ragu menghubungi. Berarti memang ya sudah kenal sebelumnya. Kamu mungkin tiba-tiba nelfon kan, scammer dong. Ini ada ya energinya elemen air. Elemen air apa aja sih? Gitulah pokoknya. Oke, aku bakalan cek kenapa dia ragu untuk menghubungi kamu. Elemen air tuh ikan ya kan. Terus apa? Cumi-cumi. Semua yang ada di laut ya, elemen air. Kepiting. Maksud
Kenapa dia ragu menghubungi kamu? Karena dia tuh sebenarnya mau move on, mau lupain kamu. Kayak everything about you tuh udah dikemas di dalam satu box nih istilahnya. Kayak dia pengen lupain gitu. Masa mau lupain tiba-tiba hubungin, kan kayak nggak lucu gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin kan orang mau lupain, move on, masa hubungin lagi gitu ya. Lucu-lucu aja sih. Dan ragu ya, sebenarnya mungkin dia melihat kamu sih kayak menjauhi dia. Kan nggak mungkin kalau ketika dia ngerasa kamu menjauhi dia tapi dia kontak lagi, dia malu ya kan. Ragu menghubungi, sebenarnya dia juga ada rasa marah sih ke kamu, kesel, marah. Dia maunya kamu sih yang datang, jangan dia yang hubungin ya. Dia ngerasa juga kamu udah berubah, takut mungkin udah gak suka atau udah gak mau sama dia, masa dia tiba-tiba hubungin. Mungkin terakhir conversation kalian tuh komunikasinya gak enak, jadi malu aja kalau dia cari kamu lagi. Dia takut dicuekin sama kamu ya. Kalau hubungin nanti dicuekin, gak direspon, kayak zong banget menurut dia. Dan pada dasarnya memang kalian udah menjauh sih. Jadi aneh aja kalau tiba-tiba ada salah satu yang menghubungi. Dan ego dia juga terlalu besar untuk menghubungi kamu. Dia rasa kamu udah tenang, udah happy tanpa dia. Jadi dia gak mau gangguin hidup kamu lagi. Pers ya. Ya dia sebenarnya ngerasa kamu udah cuekin dia sih. Atau dia ngerasa juga dia pernah effort. Udah pernah effort. Jadi dia pikir ngapain effort lagi. Emang bakalan ada hasilnya. Gitu, dia takut ya nggak apa ya, useless aja nanti effortnya. Dia udah nurunin ego, malu-maluin gitu ya, hubungin kamu tapi kamu tidak menganggap dia. Dia ngerasa kamu udah punya seseorang, udah punya pasangan, udah punya pacar, atau kamu udah asik sama siapa. Dia nggak mau lah tiba-tiba menjadi seseorang stranger gitu ya datang, sedangkan kamu tuh udah sama yang lain. Ada yang ngerasa kamu udah punya pasangan baru sih. Nggak tahu dia kepo dari mana, tapi dia kayak tahu aja. Dia mikirnya gitu sih, menganggapnya. Apalagi ya, perasaan dia yang ragu menghubungi kamu. Perasaannya apa ya, dia rasa kehilangan sih kalau kalian udah nggak kontekan. Kehilangan di antara sekian banyak orang gitu ya yang ada di hati atau pikirannya, ya perasaan dia ke kamu lumayan besar sih kalau di compare sama yang lain. Perasaannya mau kepo banget tentang kamu, mau tahu banget. Kayak beberapa kali dia ada sih cari cara buat kepo tentang kamu. Misalnya dia lihat-lihat sosial media lah, apalah. Perasaannya kepikiran, tapi ya diam aja sih. Entah dia emang gak mau action atau ya bingung juga harus action apa. Kalau mikirin kan gak harus action juga ya, gitu. Iya, ada rasa kehilangan. Kamu tuh masih dianggap kayak the star, kayak bintang. Jauh. Dia suka, dia kagum, tapi susah digapai. Kalau bintang kan jauh banget ya, di langit gitu. Cantik, bagus, bersinar, tapi susah dimiliki, ya kan? Iya, kepo banget dia sama kamu nih. Intinya dia masih mau tahu tentang kamu. Perasaannya pura-pura cuek aja, pura-pura gak peduli, pura-pura gak suka, pretending naon lah, gak tahu.
ngerasa udah selesai sih masanya sama kamu, udah berakhir, udah end, kayak ya udah menjauh, walaupun masih ada sisa-sisa ya. Sisa-sisa apa kak? Ya sisa-sisa perasaan lah, masa sisa-sisa hutang. Tapi ada juga yang menganggap udah selesai tapi pengen renewal gitu, kayak chat lagi seperti dulu. Ada yang begitu mau chat, perasaannya ngerasa ya kamu udah off sih, komunikasinya udah silent, kayak diem-dieman. Dia juga ngerasa kayak kamu udah gak mau lagi sama dia, makanya dia juga menunjukkan kalau aku gak peduli lagi sama kamu gitu. Dan ada keraguan sih buat kontak atau buat hadir itu. Lebih suka memperhatikan dari jauh aja sih, liatin updatean kamu sosial media. Tapi sebenarnya ada sih rasa kayak pengen having fun, main bareng sama kamu. Iya, ada seseorang kayak nggak pengen bener-bener lepas. Aku nggak tahu nggak pengen bener-bener lepasnya tuh cuma jadi HTSK, temen kah, atau pasangan ya. Pokoknya nggak pengen lost gitu aja hubungannya. Nggak pengen yang bener-bener nggak kontekan lagi, ya entah kontekan jadi temen, say hi doang, atau ya simple chat. Dia masih pengen kayak gitu. Dia ragu menghubungi kamu. Sebenarnya apa sih yang mau dia katakan kalau menghubungi kamu? Bikin baper aja ya si Raisa nih. Dia ini terakhir deh ya. Apa yang mau dia katakan, sebenarnya dia juga sangat hati-hati sih guys seandainya hubungin kamu. Takut salah ngomong, takut salah bicara, takut kamu masih marah, itu dia takut, kelihatan. Dia mau bilang apa ya, ada yang berharap kamu jangan marah gitu loh, kayak udahan lah marahnya gitu. Ya ingin dia katakan enggak sih, dia tuh nggak akan jujur tentang perasaannya, tentang apa yang dia pikirkan. Kayak dia tetap menjadi dia seseorang yang menutupi sesuatu, yang nggak jujur, benar-benar terbuka karena malu mungkin kalau benar-benar jujur atau seterbuka itu nggak bisa jujur juga karena mungkin dari mereka udah ada yang punya pasangan sih, karena takut ada yang baca chatnya ya. Berasa kayak simpenan ya, takut ya, terus nggak bisa bebas juga karena ada yang udah punya pasangan, jadi nggak bebas dalam komunikasi. Iya benar nih tuh, ini mungkin hubungan cinta segitiga yang tadi sih ya, ingin dia katakan mungkin ya dia kangen gitu ya, pengen ketemu tapi susah juga. Lalu yang dia ingin katakan apa ya, kalau perasaannya dalam banget, orang ini mau bilang kalau dia tuh ya sebenarnya perasaannya sedalam itu. Sejak hubungannya sama kamu selesai, dia tuh kayak langsung menutup diri, kayak nggak deket sama siapapun. Atau dia mau bilang kalau ya boleh nggak sih dia tuh kayak masih tetap deket sama kamu, gimana ya, apakah begitu ya? Dia lebih ke ini sih, energinya kayak mau deket aja gitu, mendekat ke kamu, tapi untuk obrolannya apa, topiknya apa tuh dia juga belum tahu gitu. Apa sih, dia introvert atau apa ya? Ya udah itu aja deh kata aku mah. Kata dokter nggak boleh capek-capek dulu. Ya udah ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang ragu menghubungi kamu. Cancer, Leo, Pisces, Sagittarius, Capricorn, Aries,
Scorpio, Aquarius, inisial tapi kan sekarang tuh lagi ini ya, pancaroba nggak sih? Teman aku juga banyak yang sakit guys, jadi kalian jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga hati, jaga perasaan. Ada inisial P, A, M, S, K, E, U, L, I, N, X, K, X, Q, J. Oke, itu aja geng. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your heart and soul. Bye.